Shalom teman-teman. Shalom, Rosa. Wah, Ken gimana nih kabarnya di rumah? Wah, luar biasa, tapi bosan. Oh bosen, udah kangen ya ketemu teman-teman di gereja? Banget dong. Udah kangen. Kangen ngapain nih Ken memang kalau di gereja? Waduh, kangen. Bikin Biasa. TikTok? Oh bukan. Enggak. Oh kirain. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Kangen ngapain kan? Kangen komsel bareng. Asik ya kalau misal bareng. Pasti kangen ya ketemu teman-teman di rumah. Kangen ketemu teman-teman yang biasa main sama kita. Kita pasti udah kangen banget pengen lakuin banyak aktivitas, bener? Bener banget. Bener Rosa. ya. Kita mau sama-sama berdoa ya pastinya buat keadaan sekarang. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Amin. 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 Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diriku. Nama aku Cecil. Nama aku Ken. Dan pemain keyboard kita dan namanya Yoel. Oke. Nah teman-teman, kita udah mau memuji Tuhan. Yuk mari sama-sama kita ambil saat teduh kita. Mari siapkan hatimu untuk datang memuji Tuhan. Ambil waktu tenangmu. Kita mau sama-sama ucap syukur sama Tuhan. Meskipun kita di rumah aja, gak ketemu orang-orang, gak pergi kemana-mana. Tapi Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhannya kita. Tuhan mengasihi kita sampai saat ini. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk hidupnya kami yang selalu Tuhan pegang, yang gak pernah Tuhan lepaskan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat. Kami gak kekurangan suatu apapun karena Tuhan mencukupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bersekolah, meskipun online kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala halnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Mazmur 150 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan kau Allah yang indah, kau Allah yang besar, hanya namamu yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kasih bersemi di hatiku, sungguh indah Tuhan dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah dan megah dan mulia dan manis, oh Yesusku. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah
dan mulia damai bersemi di hatiku, tenggelamku di hadiratmu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan kau indah Tuhan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah Tuhan, yang layak disembah. Kami mau naikkan sembah kami hanya kepadamu, Tuhan. Sebab Kau layak ditinggikan, Kau Allah yang hebat. Namamu besar Tuhan, kami memuji Tuhan lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau bawa suaranya kami. Kau Allah yang ajaib dan perkasa Tuhan. Segala pujian dan hormat kami mau berikan hanya kepadamu Yesus. Kami mau katakan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. di hidupku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang besar, yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Dan tiada yang lain Tuhan selain Kau, Yesus. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang beribadah. Kami boleh memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Sungguh Tuhan yang boleh urapi setiap kami. Kami mau siapkan hatinya kami mau berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Terima kasih Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Oke. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, disapa kembali. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, Lose Cecil. Harus lebih semangat lagi nih berarti. Oke, gimana nih semangatnya? Kalau Lose tanya, kalau nggak salah minggu lalu udah dijelasin sama Lose Yuda. Gimana kalau ditanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, oke, sekarang teman-teman di rumah ya. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, teman-teman semua masih semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Oke, karena Dia Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama, nama yang terbesar, nama yang termulia, amin? Amin. Oke, kita mau sama-sama angkat tangan kita mau sama-sama bilang, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua boleh tepuk tangan dong. Senang hati kami memuji nama-Mu Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tuhan kata Aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi dong teman-teman. Senang hati kami memuji nama-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih sungguh lagi, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Yeay, nama Tuhan kita nama yang besar, nama yang termulia. Amin. Amin. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, nama Tuhan gak cuma termulia, tapi nama Tuhan di atas segala nama. Amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. siap semuanya. Engkau yang termulia di bumi Di surga termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, Dipakai buat Tuhan kita. haleluya. Oke, teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, kalau masih kita simpan tenaga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh silakan untuk duduk. Yuk kita mau sama-sama siapin hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapin hati teman-teman. Tuhan mau bicara apa sama teman-teman hari ini. Buka lebar-lebar telinga teman-teman untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap kami. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Maka bawa kami lebih dekat padamu.
semakin hari semakin dekat. Gak kami tahu apa kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu aliran. Seperti rusa, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami juga, hatiku tak menunggu bagai tanah. Kami Tuhan, jiwaku Tuhan, karena hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya teman-teman, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami dekat kepadamu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Katakan dari hatimu. hanya Engkau. Pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Benar Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. tinggal dalam indahnya dekapan. kasih-Mu. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu untuk setiap kami. Kalau hari ini Tuhan, walaupun kami gak bertemu secara langsung, tapi kami boleh beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong lausa kami supaya sungguh boleh menceritakan apa yang sesuai isi hati Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, siapkan kami, berikan kami telinga dan hati yang siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Sekali lagi, shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya kalian? Aku yakin dan aku berharap teman-teman di rumah baik-baik aja ya. Saat-saat ini mungkin teman-teman udah mulai nih ya, melakukan aktivitas dengan normal. Udah mulai pada masuk sekolah, udah mulai dapat tugas-tugas dari guru ya. Udah walaupun sudah new normal, tapi kebanyakan teman-teman masih dari rumah segala sesuatunya, benar ya. Masih sering ketemu Cece Koko, Dede, masih setiap hari ketemu papa mama, seharian di rumah. Nah, hari ini teman-teman kita mau sama-sama belajar tentang orang tua kita, papa mama kita. Nah, sebelum itu kita mau baca dulu nats kita yang terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Teman-teman di rumah boleh sambil buka kitabnya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Aku bantu bacakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Namun,
perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, teman-teman, sepertinya sudah sering dengar ya cerita ini, cerita tentang Yesus yang ketinggalan di Yerusalem. Jadi pada saat itu seperti kebiasaan orang Yahudi, setiap tahun mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, waktu itu Yesus bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf, juga pergi ke Yerusalem. Mereka merayakan Paskah. Pas pulang, teman-teman, Maria Yusuf pulang nih. Dikiranya mereka, Yesus sudah ada di dalam rombongan, kan rame-rame ya. Dikiranya udah ikut dalam rombongan. Ternyata Yesusnya ketinggalan di Yerusalem. Akhirnya Maria dan Yusuf kembali lagi ke Yerusalem. Dicari anaknya, dicari Yesus, dan ternyata ditemukan. Lagi ngobrol sama para alim ulama, bertanya jawab kayak gitu ya. Terus akhirnya Yesus disuruh pulang, dan Yesus ikut pulang. Akhirnya mereka pulang. Nah, sebelum kita mau belajar lebih dalam lagi teman-teman, coba Cece mau ajak teman-teman untuk berpikir sebentar. Aku akan memberikan teman-teman pertanyaan dan silakan teman-teman jawab dalam hati gitu. Dipikirkan jawabannya. Kira-kira hal apa sih yang teman-teman paling suka dari papa mama kalian? Dan hal apa yang teman-teman kurang suka gitu dari papa mama? Misalnya, aku paling suka kalau dimasakin masakan yang enak sama mama. Atau, aku paling suka kalau misalnya aku juara kelas, terus nanti aku dipuji atau dikasih hadiah misalnya. Atau lagi, aku paling gak suka kalau papa mama atur-atur aku. Masa aku main game dibatasin jamnya? Atau lagi, aku paling gak suka kalau papa mama banding-bandingin aku sama Dede atau sama Cece atau sama Koko. Coba teman-teman pikirkan. Kira-kira apa sih hal yang teman-teman sangat suka dari papa mama dan hal apa yang teman-teman kurang suka dari papa mama? Pertanyaan selanjutnya teman-teman. Seberapa dekat sih teman-teman sama papa mama? Suka nggak cerita ngobrol sama papa mama? Atau malah aku ngerasa nggak nyaman kalau dekat-dekat sama papa mama? Bagaimana teman-teman? Mungkin setiap kita ya, hubungannya sama papa mama berbeda-beda. Ada yang dekat banget, bisa cerita segala hal dari A sampai Z, mau masalah teman, masalah sekolah, masalah A, B, C, segala macam, bisa cerita sama papa mama. Lagi sedih, senang, bahagia, jatuh cinta, atau jengkel, atau apapun, bisa cerita sama papa mama. Ada yang hubungannya begitu dekat sama papa mamanya. Atau mungkin ada juga yang, biasa aja tuh, cerita ya cerita, enggak ya udah biasa aja. Atau malah ada teman-teman yang hubungannya kurang baik dengan papa mama. Aku gak suka cerita sama papa mama, yang ada aku diomelin. Atau aku gak suka cerita sama papa mama, palingan aku dicuekin. Seberapa dekat hubungan teman-teman sama papa mama?
Setiap kita mungkin punya kesan yang berbeda ya sama orang tua kita, teman-teman. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, teman-teman, bahwa siapapun orang tua kita, bagaimanapun mereka, kita mau belajar untuk menghormati mereka sebagai orang tua kita. Mungkin mereka pernah berbuat salah, mereka bisa menyakiti kita. Mereka mungkin teman-teman merasa, oh mereka nggak pengertian, atau apa. Tapi hal-hal itu bukan jadi alasan, teman-teman, untuk kita berhenti menghormati orang tua kita. Di usia-usia seperti teman-teman beranjak remaja, Cece sering menemukan gitu hubungan di mana anak-anak seusia kalian biasanya, nggak semua ya, Cece nggak bilang semua, tapi biasanya Cece menemukan bahwa biasanya di usia kalian itu hubungannya mulai berjarak sama orang tua. Entah karena tugas mulai banyak, jadi nggak sempet tuh ngobrol-ngobrol sama papa mama. Atau mungkin pergaulannya jadi lebih luas, jadi lebih sering ngobrol sama temen daripada sama papa mama. Atau mungkin makin besar makin gak nyambung tuh sama papa mama. Banyak kejadian gitu di mana hubungan anak-anak remaja dengan orang tuanya mulai berjarak gitu, mulai jauh. Tapi keadaan-keadaan itu bukan jadi alasan, teman-teman, untuk kita semakin menjauh dari papa mama. Bukan alasan untuk kita mengabaikan mereka, nggak mau dengerin nasihat mereka, nggak mau menghormati mereka. Itu bukan alasan buat kita, teman-teman. Karena menghormati orang tua itu wajib hukumnya gitu, harus. Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua kita. Bukan kita disarankan menghormati mereka, enggak, tapi harus. Amsal 3 ayat 1-2 bilang, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Kalaupun papa mama kita cerewet, papa mama kita galak, nggak pengertian, tapi pada dasarnya mereka sayang sama kita loh, teman-teman. Pada dasarnya mereka mau yang terbaik buat kita, teman-teman. Kita lihat sikapnya Yesus. Kita tahu ya, Yesus pribadi yang sempurna, pribadi yang nggak pernah salah. Dia tahu apa yang baik dan benar buat diri dia dan juga buat orang lain. Pribadi yang sempurna itu, teman-teman, dia mau taat loh sama orang tuanya, sama Maria Yusuf yang cuma manusia biasa. Kita lihat betapa rendah hatinya Yesus gitu. Mau menghormati orang tuanya, siapapun orang tuanya gitu. Sama seperti kita, teman-teman. Coba kita pikirkan gitu. Siapapun orang tua kita, bukankah orang tua kita juga manusia, teman-teman? Walaupun mereka ditakdirkan gitu ya, Tuhan izinkan jadi orang tua kita, jadi wakilnya Tuhan di bumi buat kita. Bukankah mereka juga manusia? Dan seperti teman-teman tahu, nggak ada manusia yang sempurna kan? Begitupun dengan orang tua kita, teman-teman. Kita nggak bisa mengharapkan kesempurnaan dari orang tua kita. Mereka cuma manusia biasa yang Tuhan tempatkan untuk menjaga kita, untuk merawat kita. Satu Timotius 5 ayat 1a bilang, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa." Kalaupun kita tahu orang tua kita salah, kalaupun memang posisi kita adalah posisi yang benar, tapi kita tetap nggak boleh
mengurangi rasa hormat kita, teman-teman. Tetap kita nggak boleh jadi nggak sopan sama papa mama kita. Kita boleh menegur mereka, boleh. Tapi nggak dengan keras. Dan nggak dengan kurang ajar. Nah, tadi kita udah bilang tentang menghormati orang tua. Kali ini aku mau coba share, kira-kira kita bisa mulai menghormati orang tua dari mana sih? Dari hal-hal sederhana aja, teman-teman. Yang pertama, misalnya, waktu kita manggil atau dipanggil papa mama, misalnya kita manggil, papa mama gak kedengeran. Kita gak usah makin teriak. Pertama kita panggil, papa, papa gak denger. Kita panggil, papa, gitu. Gak usah teriak, teman-teman. Apa hal yang termudah, samperin aja papanya. Kita lagi di dapur, papa lagi di ruang tamu misalnya. Kita dipanggil, gak dengar papanya. Samperin aja sebentar, oh ada apa? Gak usah kita teriak-teriak. Begitupun kalau kita dipanggil, gak usah sautin dari jauh, tapi samperin aja, iya ada apa. Karena faktanya teman-teman, pendengaran kita dan pendengaran orang tua kita itu berbeda. Mungkin menurut kita suara kita udah cukup kencang, tapi buat papa mama belum tentu gitu. Perbedaan kita sama papa mama kan usianya jauh. Wajar kalau mungkin pendengaran papa mama kita udah berkurang. Jadi daripada nanti kita berantem sama papa mama dikira gak sopan, mendingan samperin aja kalau dipanggil. Yang selanjutnya, sabar. Kita harus sabar-sabar deh sama papa mama, teman-teman. Misalnya nih, yang paling sering aku temui kayak gini. Papa mamanya belajar main handphone, main gadget. Belajar buka internet atau apalah, YouTube atau segala macam. Belajar kirim pesan misalnya atau apa. Terus minta ajarin karena gak ngerti. Anaknya, mama kok gak ngerti-ngerti sih gini. Ini cuma begini loh. Akhirnya pakai nada yang tinggi buat ngajarin mamanya. Padahal permintaan mamanya apa? Cuma diajarin. Mungkin buat kita itu hal yang mudah, cuma pencet jadi kok. Tapi kan buat orang tua kita belum tentu, teman-teman. Coba generasi kita dan generasi papa mama tentu berbeda. Dulu mungkin belum ada di zamannya mereka gadget seperti sekarang. Mungkin cara belajar mereka dulu dan sekarang itu berbeda. Apa sulitnya teman-teman menjelaskan? Kalau ditanya berulang-ulang ya udah jawab berulang-ulang. Kayak gini loh ma, kayak gini loh. Buat apa kita malah teriak-teriak? Seberapa banyak sih waktu yang diminta papa mama buat kita sekedar ajarin main gadget misalnya. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, coba bilang terima kasih. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Misalnya dikasih uang jajan. Oh aku udah biasa kok dikasih uang jajan sebulan sekali. Ya udah, gak ada salahnya kita bilang makasih kan. Oh iya makasih pak. Oh iya makasih ma. Dari hal-hal yang sederhana kita bisa mulai belajar untuk menghormati papa mama kita, teman-teman. Sharing hari ini Cici mau tutup dengan satu cerita. Satu waktu ada seorang anak. Usianya sekitar 3-4 tahun. Anak ini begitu dekat sama papanya gitu. Sangat dekat sama papanya. Papanya begitu sayang sama anak ini, begitupun dengan anak ini. Mereka dekat sekali. Tapi sayangnya si papa harus kerja di luar kota. Jadi bisa pulang ketemu anaknya itu cuma beberapa bulan sekali gitu. Jadi setiap papanya mau pergi kerja, mau pergi keluar kota, anaknya selalu nggak bolehin, selalu tahan-tahan papanya, nangis atau apapun. Pokoknya nggak bolehin papanya pergi. Jadi kalau papanya mau kerja, mau keluar kota, anak ini harus tunggu anak ini tidur atau enggak tunggu anak ini main atau pokoknya anak ini nggak boleh lihat papanya pergi karena anak ini bakalan nangis. Ketika anaknya sadar kalau papanya udah pergi keluar kota gitu ya kerja, anak ini bakal nangis keras yang dia bisa. Pokoknya dia bakal nangis karena dia tahu untuk ketemu papanya dia butuh waktu berbulan-bulan lagi. Ketika papanya pulang dari luar kota, pulang kerja gitu ya, udah pulang setelah beberapa bulan itu,
yang dicari pertama kali sama papanya pasti adalah si anak ini. Begitupun si anak, kalau dia lihat papanya pulang, dia bakal lari, dia bakal peluk papanya. Sebegitu dekat hubungan mereka, teman-teman. Akhirnya singkat cerita, papanya ini ganti kerjaan. Singkat cerita papanya ganti kerjaan, jadi papanya nggak perlu keluar kota lagi. Wah, anak ini begitu senang, teman-teman. Karena dia tahu dia bisa setiap hari ketemu papanya. Singkat cerita lagi, anak ini mulai tambah gede, dia mulai masuk sekolah SD, gitu, SD SMP gitu ya. Dan anak ini menyadari bahwa papanya kok suka larang-larang ya. Ketika teman-teman yang lain bisa main ke rumah temannya, anak ini nggak boleh main ke rumah temannya. Ketika anak-anak lain, teman-temannya boleh main dulu di sekolah habis pulang, anak ini nggak boleh, harus langsung pulang pokoknya. Papanya nggak mau tahu, pokoknya harus langsung pulang. Pokoknya anak ini nggak boleh keluar rumah selain ke sekolah. Sebegitu ketat aturan dari papanya. Padahal anak ini anak yang pintar, anak yang punya banyak teman, anak yang suka dibanggakan sama papa mamanya. Tapi papanya begitu keras melarang anak ini. Ditambah kenyataan bahwa papa mamanya ini suka berantem, teman-teman. Kayak hampir setiap hari anak ini melihat papa mamanya berantem. Hampir setiap hari anak ini melihat papanya pukul mamanya gitu. Setiap mereka berantem pasti ada aja pukul-pukulan gitu. Sampai anak ini makin lama makin gak suka sama papanya. Anak ini jadi benci sama keluarganya sendiri, terutama sama papanya. Sampai anak ini lulus SMP, dia menyimpan semua kebenciannya dia. Kebencian saat anak ini dengar papanya ngomong kasar, kebencian saat anaknya lihat papanya pukul mamanya, dan banyak hal. Anak ini menyimpan kebenciannya sendiri bertahun-tahun. Saking gak sukanya dia sama papanya, dia gak mau ngobrol lagi sama papanya. Ketika ada papanya, dia bakal menghindar, pergi kemana. Pokoknya dia gak mau ada di dekat papanya. Dia sangat menghindari papanya. Bahkan selama bertahun-tahun, anak ini gak mau panggil papanya dengan sebutan papa. Dia gak mau. Saking bencinya dia sama papa. Bayangkan teman-teman, hubungan dua orang ini, papa dan anak ini. Yang tadinya dia begitu dekat, begitu lekat, tapi harus jadi begitu jauh. Tanpa anak ini sadar bahwa ternyata papanya ini begitu kangen loh sama anaknya. Tanpa anak ini tahu, tanpa anak ini sadar bahwa papanya begitu khawatir sama anaknya. Makanya selalu dilarang ini dan itu. Papanya nggak mau anak ini kenapa-napa. Dan si papa ini dia sadar kalau anaknya menjauhi dia. Padahal si papa sama sekali nggak berniat untuk menyakiti anaknya ini. Si
Si papa cuma nggak tahu gimana caranya, nggak tahu cara menunjukkan kasihnya dia yang begitu besar sama anak ini. Hubungan mereka akhirnya semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tapi si papa tetap berusaha berikan yang terbaik buat anaknya. Akhirnya singkat cerita, dengan caranya Tuhan, anak ini dipulihkan. Anak ini mengambil keputusan untuk mengampuni papanya, untuk berdoa buat papanya. Apakah mudah? Enggak. Anak ini harus jatuh bangun untuk bisa sepenuhnya mengampuni si papa. Sampai akhirnya anak ini berhasil mengampuni papanya. Sampai akhirnya anak ini berhasil untuk bisa memanggil lagi papanya dengan sebutan papa. Dia belajar untuk mendoakan papanya. Apakah papanya langsung jadi orang yang baik? Enggak, teman-teman. Apakah papanya langsung berubah jadi orang yang gak suka ngomong kasar? Enggak. Apakah papanya berubah jadi orang yang gak pukulin mamanya lagi? Enggak. Tapi ketika anak ini mengambil keputusan untuk mengampuni, mengambil keputusan untuk mengasihi, mengambil keputusan untuk mau menghormati orang tuanya, perlahan-lahan papanya pun diubahkan. Walaupun kembali lagi gak ada orang tua yang sempurna. Papanya hari demi hari makin jadi orang yang lebih baik. Walaupun perlu waktu yang cukup lama. Dan saat ini anak itu udah bertumbuh besar, teman-teman. Dan dia suka menceritakan cerita ini ke banyak orang, ke teman-temannya. Karena anak ini mau membagikan cerita bagaimana Tuhan memulihkan hidup dia, memulihkan keluarganya. Mungkin sama nih sama teman-teman. Aku nggak tahu bagaimana keadaan teman-teman sekarang ini. Bagaimana hubungan teman-teman dengan papa mama teman-teman. Aku nggak tahu. Tapi mau nggak teman-teman ambil keputusan untuk mengasihi orang tua teman-teman? Nggak ada yang bisa jamin apakah kisahnya teman-teman akan berujung indah seperti yang tadi aku ceritakan. Nggak ada yang bisa menjamin itu, teman-teman. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sama. Kalaupun Tuhan nggak mengubah orang lain, kalaupun Tuhan nggak mengubah papa mama kita, tapi percayalah bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi, Tuhan yang akan mengubahkan kita, teman-teman. Nggak usah pikirkan bagaimana Tuhan mengubah orang lain. Tapi bagaimana Tuhan akan mengubah diri kita sendiri, sikap hati kita, teman-teman. Ketika kita mau mengasihi Allah kita yang adalah kasih itu sendiri, Dia akan kasih kita kemampuan, teman-teman. Gak mungkin Tuhan tinggalin kita untuk berjuang sendirian, gak mungkin. Terakhir, orang tua kita gak sempurna, teman-teman. Kita gak bisa memilih, kita mau terlahir dari orang tua seperti apa, kita gak bisa pilih. Tapi kita bisa memilih, kita bisa menentukan, kita mau jadi anak yang seperti apa. Firman aku sampai di situ, firman Tuhan yang aku sampaikan sampai di situ. Kalau boleh, Cece minta kalian untuk membuat satu surat untuk papa mama kalian. Tuliskan hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik yang ada di orang tua kalian. Misalkan kalian bisa ucapkan terima kasih atau apapun. Misalkan mendoakan orang tua kalian dalam surat itu atau apapun. Hal-hal yang positif. Nggak dikasih ke papa mama nggak apa-apa. Untuk kalian simpan aja. Setidaknya kalian mau menuliskan itu, teman-teman. Kalau mau dikasih ke orang tuanya boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman simpan aja.
Yuk mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Kami belajar mengasihi orang tua kami. Kami belajar bahwa siapapun orang tua kami, mereka tetap gak sempurna Tuhan. Mereka tetap manusia yang bisa lakukan kesalahan, yang mungkin bisa menyakiti kami juga. Tapi ajar kami punya sikap hati yang mau tetap menghormati mereka. Ajari kami Tuhan punya hati, punya kasih seperti kasih-Nya Tuhan. Kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati, mau memaafkan. Ajari kami Tuhan. Lebih sungguh lagi teman-teman, kita naikkan pujian ini. Ajari kami Tuhan Yesus, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah aku ini Tuhan, ajarilah aku ini saling mengasihi, ajarilah aku ini saling mengampuni, ajarilah aku ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu hari ini. Ajar kami gak cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami Tuhan. Ajar kami mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, dan juga mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami seperti hati-Mu mau dibentuk, biar kami boleh jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke,
kembali lagi bersama kita Lose Cecil. Gimana firmannya teman-teman hari ini? Wah, dahsyat banget ya kan? Wow, luar biasa Luar sih. biasa. Oke teman-teman, kita mau say thank you sama Lose kita, Lose Lintang. Boleh angkat diarahin? jempolnya, boleh diangkat jempolnya teman-teman. Diarahin ke kamera, kemana Atau pun love-nya deh. juga gak apa-apa deh. Ya, love you juga boleh. Iya, oke. Siap teman-teman, kita mau bilang terima kasih Lose Lintang buat firmannya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Lose Lintang buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita mau tutup ibadah KR hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Biar segala kemuliaan, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan untuk setiap kami, keluarga-keluarga, memberikan kepada setiap kami orang tua yang mengasihi kami, orang tua yang menyayangi kami. Mungkin kami tidak mampu memahami mereka, tapi kami tahu mereka menyayangi dan mengasihi kami, menolong kami untuk bertumbuh dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan usaha pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sendiri yang menolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.